Semansaba, kembali lagi bersama saya Khadijah di Semansaba Journalism News Podcast. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber nih, yaitu Bapak Muhammad Ihsan Al-Bakhri di sini sebagai pembina PIK remaja di SMA Negeri 1 Barabai. Oke, PIK Remaja SMA Negeri 1 Barabai. Kalau boleh tahu nih Pak, sebelumnya Ya, apa sih itu PIK Remaja Pak? PIK remaja itu adalah pusat informasi konseling remaja yang mana itu adalah ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Barabai yang tentang seputaran dunia remaja, informasi tentang dunia remaja seperti tentang perencanaan hidup, tentang materi remaja seperti kayak bullying, seperti tentang kesehatan pada organ intim, seperti kayak pelajaran seks, tentang reproduksi, apa itu HIV. Nah, seperti itu. Dan ditambah dengan organisasinya. Di situ kan ada setiap PIK remaja itu ada jabatan-jabatan tertentu. Nah, Oke, ternyata PIK Remaja itu juga salah satu ekstrakurikuler resmi ya Pak di ya, SMA Negeri 1 resmi. Barabai tepatnya. Ya, Kalau boleh tahu nih Pak, tujuannya PIK Remaja diadakannya itu apa ya Pak? oh sangat banyak sekali. Yang pertama kan ada dua tuh. Kalaunya jurnalistik ini lebih ke bikin video, bikin berita. Kalau nyepik remaja itu ada dua, pendidik sebaya sama konselor sebaya. Kalau pendidik sebaya itu dia menginformasikan atau mengedukasi tentang remaja, tentang kenakalan remaja, tentang kehidupan berencana, dan tentang kesehatan remaja. Jadi sangat banyak manfaatnya. Contohnya kalau pendidik sebaya itu nanti melakukan kegiatan misalnya ada kampanye anti bullying di aula SMA Negeri 1, mungkin pesertanya dari kelas 10. Misalnya ada lagi karena hari HIV, mungkin ada lagi kegiatan di aula. Misalnya seperti kayak Hari Anak di lapangan di Warna, CFD, Car Free Day, itu melakukan aksi Hari Anak. Terus dilanjutkan dengan Go to School tentang kenakalan remaja, kampanye ke MTSN, ke SMP-SMP tentang apa itu bullying dan bahaya-bahaya lainnya kepada kenakalan remaja. Dan untuk konselor sebaya, itu kayak seperti guru BK-nya di sekolah. Nah, konselor sebaya itu tapi usianya sama dengan kalian ini kayak pelajar. Jadi sebagai konselor sebaya ada pelatihannya juga. Nanti di situ ada teknik-teknik konseling seperti kayak guru BK tapi secara konselor sebaya. Jadi ada dua pendidik sebaya, konselor sebaya. Nanti kalau mau konseling atau mau curhat silahkan DM ke Instagram Pik Remaja atau kotak curhat yang ada di sekolahan. Kan ada dua gedung nih, gedung utama sama gedung satunya. Nah, jadi itu. Oke Pak, kalau boleh tahu nih Pak ya, Ya, setahu saya itu ada juga ruang BK atau guru BK. ya. Kalau boleh tahu Pak, persamaannya apakah berbeda atau memang sama antara BK dan juga PIK Remaja? Eh, kalau Bapak sebut sih bilangnya kayaknya adiknya guru BK karena yang membantu guru BK. Sebenarnya sekalian membantu guru BK karena apa? Karena ada konsul sebayanya di sana. Dan tentang informasi dunia remaja. Di situ tentang kehidupan berencana, tentang kesehatan remaja, tentang kenakalan remaja. Nah, hampir mirip identik dengan PIK remaja guru BK. Tapi PIK remaja ini di bawah naungan BKKBN juga. Nah, ada kan BKKBN naungannya. Makanya kalau ada kegiatan tuh ada salam genrenya. Salam. Kalau genre Indonesia cerdas, sehat, ceria, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi artinya lebih ke remaja.
tentang remaja. Jadi BK dengan pik remaja itu memang hampir sama ya Pak, bahkan bisa disebut sebagai adiknya Ya, adiknya, tapi mungkin satunya guru BK, gurunya. satunya PIK remaja. Oke. Ekstrakurikuler yang di luar jam sekolah Oke. untuk penambahan skill bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Barabai. Oke. Ya, Tadi Bapak menyebutkan tentang bullying. ya, Berbicara dengan apa itu bullying, maraknya terjadi bullying di masyarakat kita, di mau di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah ya teman-teman ya. Kalau boleh tahu, ya. apa sih itu bullying Pak? Bullying itu yang dilakukan secara sadar, terus-menerus, bisa per individu atau per kelompok, bisa satu orang, bisa sebuah kelompok, terhadap orang yang lemah. Bukan orang yang kada lemah tuh ada korban, ada juga yang jadi korban. Nah, tapi berulang-ulang sengaja untuk apa? Untuk mengintimidasi korban, Eh, mengintimidasi, melakukan kekerasan. Nah, seperti itu. Oke Pak, setahu saya Pak, Ya, bullying itu adalah suatu kegiatan yang dimana suatu kelompok atau suatu individu menjatuhkan orang lain, baik dengan verbal ataupun non-verbal, baik dengan perkataan ataupun fisik. Apakah itu benar, Pak? ya. Jadi Bapak jelaskan dulu. Di sini ada jenis-jenis bullying sebenarnya. Oke. Ya, jenis bullying itu ada verbal. Verbal. Verbal itu lisan kita. Kata mengatai akan itu verbal. Terus ada fisik. Fisik itu sampai mendorong, sampai mungkin terjadinya pelecehan. Terus yang ketiga tuh cyberbullying. Nah, cyberbullying itu yang ada di media sosial, mungkin di Instagram, TikTok, atau di grup WhatsApp, seperti itu. Yang satunya lagi itu sosial. Sosial itu kayak menyampaikan ke halayak banyak, dipermalukan. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 jenis. 4 jenis. Ya. Oke, jadi itu tuh adalah jenis-jenis dari bullying tersebut ya, Pak. Ya. Ternyata lumayan banyak ya, teman-teman. Banyak. Bullying itu bisa secara verbal ataupun non-verbal, cyberbullying, dan juga sosial media. Ya. Oke, apa alasan yang mendasari pelaku melakukan tindakan negatif tersebut, Pak? Ya. Yang mendasarinya setiap pelaku itu karena apa? Dia ingin merasa mungkin pernah kurang suka sama dia, mungkin apa namanya, iri, atau merasa risih, misalnya dia mungkin punya uh, ketertarikan, misalnya tampan kah atau cantik kah, atau dia mungkin punya uang lebih, seperti itu, atau mungkin dendam lama juga. uh, tapi sekarang dia mempunyai teman banyak yang mungkin yang suka dengan dia dan membantu dia, itu per kelompok lah. Yang untuk individu ada juga mungkin karena dia merasa kuat, seperti itu, merasa kuat tuh mungkin rasa kuat fisik, rasa kuat cara berbicara dia. Nah, seperti itu. Oke, Pak. Jadi kalau boleh tahu, Pak, banyak nih, Pak, suatu kata Ya, seperti kalah saing ya, terhadap orang lain. ya. Apakah itu termasuk suatu alasan yang mendasari dia melakukan bullying karena dia kalah saing dengan orang tersebut? Bisa juga, bisa. Tapi kada semua itu, banyak lagi faktornya. Ya. Ya. Bagaimana nih Pak pola perilaku dari pelaku yang sering muncul atau kelihatan? Pola perilakunya. Iya, pola Ya. perilakunya. Pola perilaku bullying ini, yang pertama dia kuat dulu. Mungkin kuat per individu dia sendiri dengan kata-katanya, dengan fisiknya, atau kuat dengan kelompok-kelompoknya karenanya mempunyai banyak teman, circle-nya bagus. Jadinya semena-mena bisa untuk menjatuhkan korban bullying tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin
Mohon maaf Bapak mau minum Ya, dulu lah. dipersilahkan Pak. Kalau ada sponsor yang mau silakan bisa aja ke jurnalistik Semansada. Iya, betul. Ya, oke, Bu minum dulu lah. Bismillah. Alhamdulillah. Pengen minum, Mbak? Wah, Oh iya. Sampai mana tadi? oke Pak. Ya. Jadi circle itu juga bisa mempengaruhi ya dia melakukan tindakan tersebut. Iya, bisa. Seperti misalnya circle-nya kuat ataupun Ya, banyak. merasa teman banyak lah. Iya. Masa cocok dengan teman-teman yang lain bisa aja. Biasanya Pak, bagaimana ciri-ciri dari eh, korban yang akan dijadikan nih Oh ya. korban bullying tersebut? Ya. Pertama dia lemah. Maksud lemah itu artinya ada tapi kawak. Ada kurang bisa melawan dengan yang si pelaku bullying kurang bisa melawan dari segi berbicara ataupun dari segi fisik ketahanan. Nah, seperti itu. Tapi bisa juga orang orang kuat tuh dibully tapi kalau orang kuat dibully itu nya terbully tapi kada terbully banget gitu. Bisa meminimalisir gitu nah. Walaupun terbully. Nah, jadi kan kebanyakan orang lemah. Jadi kebanyakan yang menjadi korbannya itu adalah orang-orang lemah yang Ya. mungkin tidak memiliki mental untuk melawan ya Pak. Ya. Dan ditambah mungkin dia dengan teman-temannya yang melakukan itu makin kuat kalau dengan teman-temannya misalnya sambil cari teman di kelas misalnya kan konteksnya sekolahan seperti itu. Oke, kalau kita melihat dari fenomena atau kejadian tersebut, Ya. bagaimana cara kita mencegah tindakan bullying tersebut, Pak? Fenomena mencegah. Jika kita melihat fenomena tersebut, bagaimana nih kita untuk mencegah kejadian tersebut, tindakan dari pelaku? Mencegah, misalnya kamu punya teman misalnya di kelas melihat teman tuh kena bullying, berarti kamu jangan pasif, artinya mau mendekati, mau berbicara sama dia, bukan membiarkan, tapi dirangkul, maksudnya berbicara. Mungkin ada cari solusinya, nanti mungkin bisa berbicara dengan orang dewasa, misalnya konteksnya di sekolahan wali kelas atau dengan guru BK-nya bisa seperti itu. Artinya yang teman ini merangkul juga yang kena korban. Jadi jangan diindahkan. Oke Pak. Ya. Saya sendiri pernah melihat banyaknya berita ya Pak. Ya. Tentang anak yang depresi, bahkan ada yang meninggal, ada yang mengakhiri hidupnya sendiri karena mengalami bullying tersebut. Nah, jadi apa sih Pak dampak yang besar terhadap korban, baik itu mental ataupun kepribadiannya? Ya. Yang Bapak ketahui itu yang pertama, satu, dia bisa depresi. Bisa biar lagi bisa stres, bisa juga. Dan secara sosial juga dia sedikit menarik diri karena tidak ada yang merangkul. Jadi dia menarik diri, mengisolasikan dirinya, terjadinya pembullyingan. Yang ketiga itu sampai kalau di sekolah itu mungkin bisa tidak hadir ke sekolah. Nah, ketidakhadiran ke sekolah, belajarnya malas karena si pelaku di dalam kelas. Nah, dan kita mungkin sudah kita ketahui mungkin salah satu di provinsi kita Kalimantan Selatan mungkin ada kemarin kejadian lah beberapa bulan yang lalu ya di kota tertentu. Jadi itu dampaknya salah satunya yang luar biasa lah mungkin kalian kamu ketahui. Ini kan sampai terjadinya pembacokan. Jadi kan itu berarti sudah lama dia untuk sebenarnya ini korban yang melakukan tuh korban bukan pelakunya. Nah, jadi itu sampai fatal. Jadi ternyata bullying itu juga memiliki pengaruh besar ya Pak terhadap korbannya. Sangat-sangat besar. Kan sampai ada yang rela mengakhiri hidupnya sendiri karena perilaku atau tindakan tersebut ya Pak.
sangat memprihatinkan. Itu bukan, ini bapak tadi, itu bukan hanya, artinya bukan hanya di provinsi kita yang ada di Kalimantan Selatan, tapi sampai nasional sudah tingkatnya kan, provinsi lainnya juga. Yang baru-baru kan ada kan, itu apa, anak artis lah. Iya, Nah, seperti itu. Pak. Ya, Jadi kalau boleh tahu nih Bapak sebagai pembina PIK-R yang juga mungkin ya, mengetahui ya bagaimana cara mencegah gitu. Apa hukuman atau efek jerak ya, yang pantas atau layak didapatkan seorang pelaku tindakan tersebut? ya. Terutama secara pendekatan persuasif aja, artinya kan pendekatan dirangkul dulu Ya, oleh anak itu, kenapa sampai melakukan. Artinya kan diberi pemahaman sampai melakukan tuh kenapa. Ini artinya diberi pemahaman, diberi pandangan bahwa kalau Nyapian melakukan bullying ini, akibatnya ini si korban. Dan mungkin kita bisa aja dengan hukum karma, mungkin kalau adik Pian dilakukan seperti ini bagaimana di bullying, atau mungkin kakak Pian, adik Pian yang sekolah atau kakak Pian sekolah, misalnya kan dilakukan seperti itu kan. Kayak apa perasaan, tidak menerima ya ya Pak. tidak menerima seperti itu. Nah, Oke Pak. ya, Eh, nah, jadi sangat berpengaruh besar ya Pak. ya berpengaruh besar. Untuk sudut pandang Bapak terhadap pelaku tindakan tersebut bagaimana Pak? Sudut pandang Bapak. Terhadap perilaku bullying tersebut. Ya, yang namanya kita di dalam kehidupan, mungkin proses di dalam sekolah, proses dia berinteraksi. Jadi kan pasti ada namanya siswa itu yang mungkin yang suka melakukan seperti itu. Itu sih sebenarnya sangat mendasar di dalam kehidupan lah. Jadi artinya dari situ bisa, artinya orang tuh melihat, oh ini nih pelakunya nih kan, maksudnya itu bukan orangnya kada baik, tapi mungkin saat ini dia kurang baik, tapi akan diberi pemahaman oleh yang mungkin yang, kalau di sekolah itu mungkin yang berkaitan dengan orang dewasa, misalnya guru BK-nya atau wali kelasnya seperti itu. Oke, jadi untuk menurut Bapak sudut pandangnya seperti itu ya Pak. Ya, Eh, Jikalau Pak kita Bapak nih sudah mencegah pelaku tersebut untuk ya, tidak melakukan tindakan tersebut, ya. tapi apa yang membuat pelaku tersebut terus-menerus malah atau mungkin malah melanjutkan Oh ya, tindakan tersebut, Pak? Ber- Padahal kita sudah mencegah. ya. Artinya dari kesadaran dirinya. Artinya kembali lagi ke kesadaran dirinya, tetap melakukan seperti seperti itu, padahal sudah diberi pemahaman, pandangan, artinya yang sebagai pelaku nih yang melakukan terhadap korban. Jadi artinya itu tuh kalau bisa nantinya diberi apa namanya, Efek di jerah gitu, ya diberi efek jerah, mungkin efek jerahnya masih dengan pendekatan pendekatan. pendekatan karena orang seperti itu harus didekati. Kada ada peng efek jerah tuh pada saat, menurut menurut Bapak itu efek jerah tuh kurang kalau misalnya kan dikeluarkan sekolah itu, ya maksudnya bukan solusi, tapi diberi pendekatan saja, pendekatan dan diberi edukasi tentang bullying itu, dan mungkin bisa juga dirasa-rasakan kalau dampaknya ke keluarga kamu bagaimana, nah seperti itu. Berarti perlunya kita untuk kesadaran diri ya, Ya, Pak, kesadaran diri. agar kita mungkin diri kita sendiri untuk tidak melakukan tindakan tersebut ya. Ya, Oke, seperti yang Bapak katakan tadi, jenis-jenis bullying itu ada dari fisik, ya, verbal, cyberbullying, ya, bahkan pelecehan seksual sekalipun. ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang tentang bullying tersebut dari jenis-jenis yang ada? Ya, dari jenis-jenis tersebut memang artinya banyak. Jadi tinggal
apa namanya? Apa kata Pian tadi? Pendapat Bapak tentang seperti jenisnya itu ada fisik, Ya, verbal, ya, cyberbullying, atau ya, bahkan pelecehan seksual ya, nih yang diterima oleh korban. ya. Bagaimana pendapat Bapak akan hal tersebut? Sebagai korban, sebagai pelaku. Sebagai orang lain, Oh ya, artinya itu kan perlakuan yang kurang bagus, ya kurang terpuji ya Pak. ya kurang terpuji. Makanya diimbangi kita nih pentingnya agama. Ibaratnya tuh dasarnya harus agama tuh kuat. Jadi kan menghindarkan dari segala perilaku seperti itu. Ya, Ya. Oke, berarti agama juga bisa menjadi salah satu kita agar kita tersadarkan diri dari tindakan tersebut ya Pak. itu wajib. Eh, Seandainya nih Pak, Ya, Bapak menjadi salah satu sasaran korban selanjutnya, apa yang ya, akan Bapak lakukan? ya mungkin Bapak lakukan itu yang pertama Bapak menguatkan mental Bapak. Itu yang pertama, menguatkan mental. Terus mencari apa sih? Kenapa sih saya dibully? Nah, jadi kan itu evaluasi diri. Mungkin bisa aja memperbaiki diri. Kan kadang-kadang kita tuh manusia itu ada salahnya juga. Iya, Tapi caranya membuli itu kan kurang tepat sebenarnya. Tapi kan bagus aja sebagai evaluasi kita juga. Artinya seperti itu memperkuat mental kita. Terus kita tuh kalau berteman itu kalau bisa ya terampillah dalam bersosialisasi. Terampil bersosialisasi itu memang ada yang mungkin karakter manusia itu pendiam. Sampaikan aja kalau pendiam tuh saya orangnya pendiam, tapi maunya berteman. Gitu seperti itu. Jadi kan artinya bagus gitu nah. oke. Kalau itu menurut pendapat Bapak ya untuk Ya, tidak menjadi sasaran selanjutnya. ya, Mungkin kalau setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin kalau dari diri saya sendiri, saya akan melawan Pak. Kayak ya, kenapa malah menjadi membuli saya? Mungkin seperti itu ya Pak. ya. Oke, kalau boleh tahu pola perilaku apa yang sering muncul dari dari pelaku Hmm, bullying tersebut? Mungkin semisalnya ada pengaruh dari keluarga mungkin atau dari pasangan atau ya, memang dari pertemanan. ya. Mungkin salah satunya itu pertemanan. Pertemanan. Pertemanan dan kurangi iman. Nah, kalau Kurangnya iman. pertemanannya bagus, insya Allah bagus. Kalau imannya bagus, insya Allah bagus juga perilakunya. Ya, Iya nah, betul. seperti itu. Oke, jadi teman itu juga bisa menjadi salah satu pengaruh besar terhadap diri kita sendiri. Ya, Mungkin kalau teman kita membawa kita ke hal yang buruk, mungkin kita jika kurang iman kita, mungkin kita bisa pasti pasti sedikit banyaknya terpengaruh. ya terpengaruh ya. Nah, sedikit banyak Teman terpengaruh. membawa kita ke hal yang Kurang baik, mungkin bagus. kita bisa Ya, melakukan juga. Jadi jangan sampai salah memilih teman ya teman-teman semuanya. ya. Oke, kalau boleh tahu Pak, apakah pelaku dari tindakan ini pernah merasa bersalah di dalam dirinya sendiri karena dia telah melakukan tindakan tersebut jika seandainya Bapak adalah pelakunya gitu Pak? Pasti namanya manusia itu pasti ada merasa menyesal telah melakukan. Pasti itu menyesal. Ya, Ya. Em, jadi penyesalan itu akan selalu datang di akhir ya Pak? iya. Ya, Kalau di penyesalan. awal pasti tidak Iya, mungkin di awal itu adalah apa? Pendaftaran. Kalau di akhir pasti penyesalan. Iya, Oke, apa yang bisa dilakukan untuk membantu pelaku bullying mengubah perilaku mereka yang seperti itu, Pak? oh ya. Yang pertama, kalaunya untuk individu, individu itu artinya kalau sudut pandang Bapak itu perkuat agama lagi. Itu tiang agama tuh imannya artinya kan perilaku kita akan baik, akan lembut. Dan kedua pergaulan kita yang kurang bagus dihindari. Misalnya punya teman yang kurang bagus, kita tetap berteman tapi say hello saja. Jadi kita cari teman yang baik aja. Jadi kan ceritanya membawa kita yang kebaikan juga seperti itu. Oke, jadi jangan sampai salah memilih teman ya. Karena teman itu bisa saja menjadi musuhmu sendiri. Iya, dan Betul ya, Pak? menambah memperkuat iman dalam keagamaan masing-masing.
Iman adalah tiangnya. Ya. Jadi kalau diibaratkan rumah ya Pak, Ya. tidak ada tiang, tidak ada pondasi, bisa saja runtuh. Ya. Sama dengan diri kita sendiri, kalau kita tidak memiliki iman, bisa saja kita tergoyah dengan hal yang buruk. Pasti. Ya. Kalau kamera ini kan ada pakai tiang kira-kira akan jatuh ya lah. Ya betul. Kalau tidak ada tripod ya Pak, bagaimana menaruhnya gitu. Ya. Oke. Bila diminum lagi Pak. Nah, kalau ada sponsor ya lo bisa hubungi jurnalistik Seman Sabar. Saling membantu. Oke Pak, bagaimana nih Pak lingkungan dari keluarga pelaku bullying yang mempengaruhi perilaku mereka? Sebenarnya keluarga itu tidak mempengaruhi sebetulnya juga lah. Ya. Tergantung dari karakter si anak tersebut. Itu Bang, Ya. itu yang pasti dari karakternya tersendiri. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin seandainya ada seorang pelaku bullying yang ternyata latar belakang dari diri dia sendiri seperti mungkin maaf ya Pak, dia broken home atau dia kurang diberikan rasa perhatian oleh orang tuanya, atau mungkin dia kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya gitu. Apakah itu bisa menjadi salah satu faktor dia melakukan bullying terhadap orang lain? Iya, itu salah satunya juga. Mungkin karena tidak ada sosok misalnya ibu atau ayah seperti itu. Mungkin dia meluapkan dengan di sekolah. Mungkin dia melakukan pembimbingan terhadap temannya, mungkin dalam bawaannya seperti itu. Adanya Pak masalah psikologis di dalam diri pelaku tersebut yang mempengaruhi dia melakukan tindakan tersebut. Di dalam kejiwaannya. Iya, di dalam kejiwaannya Pak. Atau mungkin gangguan mental, mungkin seperti itu Pak. Ya bisa juga. Yang intinya itu tuh faktor diri sendiri atau faktor karena teman atau karena faktor keluarga, bisa juga seperti itu. Oke Pak. Ya. Jadi apakah Bapak nih sebagai pembina PIK ya, apakah ada pesan untuk para generasi muda di luar sana agar bisa terhindarnya dari bullying ini? Ya. Entah kita sebagai korban ataupun pelakunya sendiri Pak. Ya, kalaunya untuk sebagai pelaku artinya ya janganlah melakukan seperti itu kan, karena kita punya keluarga, mungkin punya adik. Kalaunya kita dilakukan seperti itu, bagaimana dengan adik kita? Kan merasa tersakiti juga. Artinya diperkuat lagi imannya di dalam keagamaan karena untuk membentuk perilaku kalian. Nah, dan yang ketiga itu berteman juga. Kalau berteman kurang bagus, dihindari. Cari teman yang bagus. Bukannya teman-teman yang kurang bagus, tetap bersilaturahmi, tapi ya jaga jarak lah. Sekedar say hello saja. Terus untuk korban bullying, mungkin tetap bertahan, bisa dibicarakan dengan orang dewasa, misalnya di sekolahan dengan guru BK atau wali kelasnya. Dan berdoa tiap waktu juga untuk dikuatkan, dan bisa juga sebagai bahan evaluasi diri, apakah aku benar ini seperti itu, orang yang bisa diperbaiki, kada apa-apa, kada jadi masalah, gak jadi masalah seperti itu. Penting tetap semangat, tetap berdoa, dikuatkan sebagai korban, dan berbicara ke gurunya, ke guru BK-nya atau wali kelasnya. Seperti itu. Ya, setahu saya Pak ya, saya sering membuka berita-berita di internet. Ya. Banyak yang mengatakan bahwa anak di bawah umur pelaku bullying, kan memang maraknya kejadian bullying ini kan lebih banyak di remaja ya Pak, di usia-usia kita yang masih di bawah umur gitu ya Pak. Dia melakukan bullying, tindakan tersebut, tapi karena dia masih di bawah umur, hukuman yang diberikan kepada dia itu tidak diberatkan, malah diringankan dengan alasan dia masih di bawah umur. Padahal perilaku dia yang dia lakukan ke korbannya sangat berpengaruh besar Pak. Bahkan sampai ada yang
bunuh diri, Ya. sampai mengakhiri hidupnya, bahkan sampai ada yang depresi hingga saat ini, Pak. Itu bagaimana tanggapan Bapak akan hukuman yang diberikan tersebut kepada perilaku, Pak? Ya, kalau masalah hukuman ini mungkin panjang lebar lah tentang mungkin instansi terkait Ya. yang masalah hukuman ini. Apakah hukumannya di sekolah aja atau di ranah hukum Indonesia yang untuk sementara ini ya dengan pendekatan dengan pelaku, pemahaman tentang beri pandangan seperti yang tadi kata Bapak, beri pemahaman, pandangan, diberi perasaan seperti itu. Setuju tidak, Pak, jika Bapak sebagai orang lain yang melihat suatu berita, adanya yang mengatakan bahwa perilaku atau pelaku tindakan bullying ini tidak dihukum berat karena dia mungkin memiliki orang dalam ya, Pak? Ya, Atau mungkin suatu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, tapi dia malah dibebaskan begitu saja, Pak. Setuju tidak Bapak dengan hal tersebut? ya sebenarnya Bapak kurang setuju sih. Ya, mungkin kita ketahui, mungkin kita terlalu lebar kalau ke sana ya lah. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Ya, Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak ya sama-sama. telah menjadi narasumber kami dan Ya. sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Khadijah sebagai host pamit undur diri. Selamat tinggal semuanya.